warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa kembali di video matematika, masih dalam tema yang sama, yaitu operasi hitung. Setelah kita mempelajari 4 macam operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kali ini pembahasan kita masuk ke operasi hitung campuran. Bagaimana ya bila keempat operasi hitung yang sudah kita pelajari itu muncul dalam satu soal sekaligus? Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Ya, silakan terlebih dahulu anak-anakku dibuka buku tematik matematika halaman 63. Soal operasi hitung campur. Suatu soal disebut soal operasi hitung campur jika dalam soal tersebut terdapat lebih dari satu macam operasi bilangan. Jika pada sebelumnya kita mengerjakan soal penjumlahan, maka dalam satu soal tersebut hanya operasi hitung penjumlahan yang muncul. Jika pengurangan, hanya pengurangan saja. Begitu juga pada perkalian dan pembagian. Nah, kali ini bagaimana jika dalam satu soal ada soal operasi hitung penjumlahan sekaligus perkalian? Kita akan mempelajarinya bersama. Saat mengerjakan soal operasi hitung campuran, setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, tanda kurung dalam operasi hitung lebih kuat daripada operasi hitung manapun. Artinya, jika ada tanda kurung di dalam suatu soal, berarti yang dikerjakan adalah soal yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Contohnya 23 ditambah 2 dikali 13. Kemudian di sini ada tanda kurungnya, maka kita kerjakan terlebih dahulu. 23 ditambah 2 sama dengan 25, kemudian dikalikan 13. Hasilnya 325. Kemudian hal yang kedua yaitu penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Artinya langsung dikerjakan mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Contoh 12 ditambah 26 dikurangi 21. Maka kita kerjakan dari yang sebelah kiri dulu. Misalnya di sini pengurangan, ya sudah dikerjakan yang pengurangan. Intinya penjumlahan dan pengurangan sama kuat, ya. Kemudian hal yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu perkalian dan pembagian juga sama kuat. Artinya langsung dikerjakan mulai dari sebelah kiri dulu. 12 dikali 15 dibagi 20. Langsung saja kita kerjakan soal yang ada di sebelah kiri. Setelah itu baru nanti hasilnya dibagi dengan 20. Kemudian yang terakhir, perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, jika dalam satu soal terdapat operasi hitung perkalian dan penjumlahan sekaligus, maka dahulukan kerjakan yang perkalian. Begitu juga jika ada pembagian dengan penjumlahan, maka dahulukan untuk kerjakan yang pembagian. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal saja ya. Nah, perhatikan contoh soalnya. Di sini sudah jelas. Walaupun operasi hitung pengurangan ada di sebelah kiri daripada pembagian, tetap yang dikerjakan adalah soal pembagian terlebih dahulu. Karena peraturan yang keempat yaitu perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Maka di sini kita
kasih tanda kurung sebagai tanda bahwa soal tersebut akan dikerjakan terlebih dahulu. 20-nya kita tulis lagi, kemudian dikurangi 54 dibagi 9, hasilnya adalah 6. 20 kurangi 6 sama dengan 14. Nah, supaya lebih paham lagi, kita akan berlatih mengerjakan soal latihan 22. Ya, baik anak-anak, coba kalian perhatikan soal nomor 1. Pada soal nomor 1, di sini muncul dua operasi hitung sekaligus, yaitu operasi hitung perkalian dan penjumlahan. Ya, berdasarkan 4 hal atau 4 peraturan yang sudah Ustazah jelaskan tadi, bahwa perkalian ini lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi kita akan hitung operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Supaya lebih mudah, kita kerjakan di buku tulis saja ya. Ya, baik. Ustazah sudah tulis soalnya. 9 kali 5 ditambah 25. Maka langkah selanjutnya kita akan memberikan tanda kurung kepada operasi hitung yang akan kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 9 dikali 5 ditambah 25 sama dengan berapa? 9 kali 5 ya 45. Baru kita tambahkan dengan 25. Kalian bisa menggunakan cara susun pendek ya. 45 ditambah 25. 5 tambah 5 10. 1 tambah 4 tambah 2 7. Maka hasilnya 70. Ya, begitu juga untuk soal yang nomor 2, pengurangan dan perkalian ini lebih kuat operasi hitung perkalian. Maka meskipun operasi hitung perkalian ada di belakang, ini tetap dikerjakan terlebih dahulu ya. Kemudian yang nomor 3, 78 ditambah 70 dikali 3. Sama seperti soal nomor 1 ya. Ada penjumlahan dan perkalian. Kerjakan yang perkalian terlebih dahulu, nanti dikurung ya. Kemudian yang nomor 4 bagaimana Ustazah? 80 dibagi 4 dikurangi 10. Ya, berdasarkan 4 peraturan tadi, pembagian lebih kuat daripada pengurangan. Maka pembagian juga dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian soal yang nomor 5. Nah, ini apa lagi yang soal nomor 5? Tanda kurung ini lebih kuat daripada operasi hitung manapun. Meskipun di dalam tanda kurung di sini pengurangan, kemudian di sini perkalian, tetap dikerjakan terlebih dahulu soal yang ada di dalam tanda kurung. Jadi seperti itu ya. Silahkan kalian kerjakan soal nomor 2 sampai nomor 5. Kemudian kita masuk ke soal cerita hitung campur. Untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke latihan soal atau latihan 23 di buku kalian halaman 65. Ya, baik, kita perhatikan soal nomor 1. Ani membeli 2 kotak pensil. Tiap kotak berisi 15 pensil. Ani memberikan 12 pensil untuk teman-temannya. Berapa banyak pensil yang tersisa? Nah, dalam mengerjakan soal cerita hitung campuran, terkadang kita harus menggunakan logika atau akal kita. Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Perhatikan, Ani membeli 2 kotak pensil. Jadi ceritanya Ani
beli 2 kotak pensil. Tiap kotak berisi 15 pensil. Itu artinya apa? Perkalian ya. Jadi 15 dikali 2. Nah, stop dulu. Kita lanjutkan. Ani memberikan 12 pensil untuk teman-temannya. Kalau diberikan pensilnya kira-kira berkurang atau justru bertambah? Ya betul, berkurang. Kemudian yang ditanyakan berapa banyak pensil yang tersisa, maka operasi hitung yang selanjutnya adalah pengurangan. Dikurangi 12. Seperti biasa kita lanjutkan kerjakan di buku tulis ya. Ya baik, di sini Ustazah sudah tuliskan tahap diketahui, ditanya dan jawab. Diketahui yaitu Ani membeli 2 kotak pensil. Tiap kotak berisi 15 pensil. Kemudian Ani memberikan 12 pensil untuk temannya. Tahap ditanya, berapa banyak pensil yang tersisa? Kemudian ini adalah operasi hitung yang sudah kita dapatkan ya dari hasil tahapan diketahui. Jadi karena Ani membeli 2 kotak pensil jadi 15 dikali 2 dikurangi 12. Nah, jika ada soal perkalian jika ada operasi hitung perkalian dan pengurangan, manakah yang kita dahulukan? Ya betul, operasi hitung perkalian. Maka kita akan memberikan tanda kurung. 15 dikali 2 dikurangi 12. Berapa 15 kali 2? Jika kesulitan kalian bisa menggunakan buku oretan untuk menggunakan cara susun pendek ya. Seperti ini kira-kira. 15 kali 2, 5 kali 2 10. Tulis 0, simpan 1. 1 kali 2 2. Ditambah simpanannya 1 3. Maka di sini hasilnya 30, kemudian dikurangi 12. Boleh kita menggunakan hitung susun pendek lagi. 30 dikurangi 12. 0 kurangi 2 enggak cukup, kita pinjam ya. 10 kurangi 2 8. 2 dikurangi 1 1. Maka hasilnya 18. Maka kita bisa menuliskan tahap terakhir yaitu jadi banyak pensil yang tersisa adalah 18 pensil. Nah, untuk anak-anak silakan kalian coba kerjakan soal nomor 3. Kurang lebih tipe soalnya ini sama dengan soal nomor 1 yang sudah Ustazah jelaskan barusan. Seorang pedagang mempunyai 3 kotak penghapus. Masing-masing kotak berisi 32 penghapus. Artinya apa? 32 dikali 3. Pedagang itu berhasil menjual 78 penghapus. Nah, kalau penghapusnya dijual nanti bertambah atau berkurang? Ya betul, berkurang ya. Dikurangi 78. Silahkan kalian lanjutkan kerjakan di buku tulisnya menggunakan 4 tahapan soal cerita. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.